Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Saya ingin memberikan klarifikasi berkenaan dengan mungkin video yang beredar mengenai saya telah menempuh jalan NKRI. Jadi adapun masalah saya mengambil NKRI ini adalah keinginan saya dan pilihan saya. Tidak ada di sini yang dipaksa, atau orang dipaksa untuk ikut NKRI. Semua adalah tergantung pada kondisi masing-masing. Mungkin kalau kita menilai beda orang, beda kemampuan, beda orang, beda kedudukan, dan beda orang juga beda posisi. Jadi ketika ada mungkin seorang yang mengambil jalan ini, maka mereka tentu bertanggung jawab terhadap langkah-langkah yang diambil, dan pastinya mereka pasti mempunyai alasan-alasan tertentu, yang seharusnya bagi orang yang memiliki perasaan halus, dia bisa memahami, kemudian bisa mengambil jalan yang bijak, atau minimal sampai dia bisa menunggu, memberikan apakah alasan-alasan dan sebab-sebab seseorang itu bisa melangkah seperti ini. Jadi jangan kita mengambil keputusan yang sepihak di dalam memutuskan seseorang, ini adalah batil, ini adalah ini, dan pendapat-pendapat kita yang berdasarkan kepada akliyat kita, akal-akal dan pemikiran kita, yang sebenarnya itu kalau kita renungkan itu semua anggapan-anggapan itu belum tentu syar'i dan belum tentu berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh para ulama. Dan banyak saya menilai terkadang ketika baru hanya mendengar seseorang yang mengambil NKRI, kemudian lantas ikhwan-ikhwan yang lain itu memberikan satu keputusan, dengan keputusan dia murtad, dia keluar dari Islam, pisah dari anak istrinya, kalau mati tidak boleh disolatkan dan macam-macam. Sekian alasan-alasan, tetapi semua alasan-alasan yang diambil itu kadang-kadang hanya berdasarkan zon, berdasarkan zon. Sedangkan kalau kita bisa melihat bagaimana pendapat-pendapat para ulama ketika membahas tentang masalah ikrah, atau tentang masalah ayat yang turun sebab Ammar ibn Yasir, itu ternyata ini semua adalah amrun nisbi, perkara yang relatif, dan bukan perkara yang qat'i yang sudah selesai pembahasannya dan tidak memerlukan pembahasan yang lain. Kalau antum bisa membahas tentang masalah ini dan membaca fatwa-fatwa ulama berkenaan masalah ini perkara yang sangat wasit, yang sangat luas, dan tidak tidak mungkin hanya kita memahami hanya satu kitab tanpa melirik pada kitab-kitab yang lain, atau mengambil satu pendapat ulama tidak mengambil dan melirik pendapat ulama-ulama yang lain, Jadi ini semua perkara-perkara yang diperselisihkan para ulama ini tentang masalah ijtihad, tentang masalah ijtihad, tentang masalah ikrah, ini adalah masalah ijtihad. Ini baru persoalan ikrah kita bahas. Jadi perkaranya itu sangat luas gitu. Tidak sebagaimana pemahaman yang ada pada saat ini, hanya mengandalkan pada 3 syarat. Orang disebut ikrah mulji itu, hanya 3 syarat. Ternyata ada persyaratan-persyaratan yang lain, dan sekali lagi ini adalah amrun nisbi. Jadi hendaklah kepada ikhwan-ikhwan yang ada di luar mengkaji lagi, membaca lagi kitab-kitab para ulama, jangan hanya berlandaskan pada satu sumber saja, Di sana masih ada qaul-qaulnya Ibnu Taimiyah, kemudian ada qaulnya Ibnu Hazm, ada qaulnya Al-Izz Ibnu Abdus Salam, kemudian ada tafsiran dari Al-Jassas, ada tafsiran dari Al-Qurtubi berkenaan dengan ayat-ayat, ada Ibnu Al-Arabi. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Imam An-Nawawi yang memberikan pendapat-pendapatnya. Apalagi kita bisa melihat kepada pendapat-pendapatnya Abu Hanifah, serta mazhab beliau,
Bagaimana memahami tentang masalah ikrah mulji ini? Itu adalah amrun nisbi, perkara yang sangat relatif. Ya. Tidak semuanya itu memiliki, ya, menyamakan semua orang dengan orang. Ya. Karena orang itu berbeda. Fi qudratihim wa makanatihim wa tahammulihim ala ikrah. Ya. Kemampuan dia, kedudukannya, kemudian kemampuan di dalam menanggung beban, ya, yang dirasakan itu beda, ya. Mungkin orang mengatakan ini ikrah, tapi menurut yang lain tidak ikrah, ya. Mungkin ini dikatakan, ya, suatu ini bukan paksaan, tapi menurutnya itu paksaan. Ya, ini perlu dikaji, ya. Dan saya setidaknya mewakili ikhwan-ikhwan yang ada di Ekris, ya. Hendaklah ikhwan-ikhwan yang di luar sana berhati-hati, ya. Berhati-hati, ya. Kemudian dikaji sesama. Adapun mengenai video yang beredar mengenai saya, itu adalah jalan pilihan yang saya ambil, ya. Adapun masalah hujah-hujah lebih lengkapnya, alasan-alasan lebih kan, insya Allah, ya, kalau Allah memberikan waktu kepada ana untuk memberikan bayan yang lebih luas, karena kalau menurut saya ini tidak cukup, ya, dengan waktu 1 jam atau 2 jam saya memberikan alasan-alasan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ini adalah persoalan tentang masalah takfir. Ya, masalah takfir. Mungkin kalau antum membaca dari kitab-kitabnya para ulama yang ada, ya, entah itu ulama yang berada di daulah, ya, al-Islamiyah, ya, atau ulama-ulama yang beredar di Mimbar Tauhid wal Jihad, atau ulama-ulama yang beredar di situs-situs internet mereka, ya. Ketika beliau-beliau membahas tentang persoalan takfir, itu semua, ya, kalau saya perhatikan kaidah-kaidah yang beliau-beliau angkat itu semuanya tidak ada perbedaan. Ya. Sepertinya kaidah-kaidah yang beliau-beliau gulirkan di dalam kitab-kitab beliau itu adalah satu kaidah yang mujtama, yang sudah disepakati. Cuman ternyata ketika orang-orang memahami dari sebuah kaidah itu, kemudian yang banyak tersalah di dalam ini ketika menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Jauh daripada kaidah itu, kaidahnya sudah benar, ya. Cuman penerapan dari kaidahnya itu, ya, yang jauh. Terkadang orang sudah tahu bahwasanya masalah mengkafirkan itu tidak boleh dengan amrun mustamal, ya, perkara yang samar, ya, atau diduga itu sebagai satu kekafiran yang belum pasti, ya. Nah, maka penilaiannya itu apa? Apakah penilaian berdasarkan zon kita, atau berdasarkan akliyat, ya, pemikiran kita, atau berdasarkan keraguan-raguan? Nah, jatuh di dalam suatu hal-hal yang merupakan keraguan, sesuatu yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran secara jelas, karena itu bukan perkara yang pasti, ya. Kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran itu bukan perkara yang pasti, ya. Kalau yang pasti seperti contohnya seorang menjadikan Allah itu satu tapi tiga, Allah punya anak, ya, malaikat, ya, kemudian ya semacam bentuk ucapan-ucapan kekufuran atau perbuatan-perbuatan yang mujtama alaih, ya, yang disepakati dalam Al-Quran. Itu adalah suatu hal yang pasti, kekufuran yang sorry. Adapun kekufuran-kekufuran yang tidak sorry, ya, itu di luar dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Maka ketika hal itu, ya, ada, berarti itu bukan perkara yang mujma' alaih, perkara yang disepakati, melainkan itu adalah perkara yang muhtamal, taraddud, ya. Maka ketika terjadinya keraguan di dalam hal tersebut, fal waqfu aula, ya. Maka kita bertawakuf di dalam hal itu lebih utama, ya. Sampai kita mencari kejelasan, ya. Ya, salah satu contoh saya mengambil kisah daripada Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Tatkala Ammar melakukan sesuatu yang dianggapnya oleh dia adalah sebagai satu kekufuran, kemudian, ya, ketika dia menceritakan kepada Rasulullah SAW perkaranya, ya, maka baru disitulah jelas, ya, bahwasanya kekafiran yang dilakukan oleh Ammar ibn Yasir itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan maaf, dan itu sebagai ayat rukhsah yang diberikan Allah kepada dia. Sehingga apa? Alasannya, sebabnya ada, ya, ketika dia melakukan kekafiran. Makanya kalau antum membaca dalam kitab-kitab para ulama, mereka akan mengatakan bahwasanya Al-Is ibn Salam yang mengatakan bahwasanya
ada suatu kekafiran yang bila dilakukan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak menyukai bagi hambanya kekufuran, ya. Tapi ada kekafiran yang bila dilakukan itu menuju kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yaitu apa? Ketika orang itu ya dalam posisi seperti Ammar bin Yasir. Nah, terus apakah kita berani yang mengatakan enggak boleh orang melakukan kekafiran itu tetap kekafiran, tidak ada uzur sama sekali. Ya. Tapi buktinya Allah memberikan uzur kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, artinya di sini para ulama membahas tentang bahwasanya posisi Ammar bin Yasir kenapa dia diberikan izin melakukan kekufuran ketika dia dalam keadaan seperti itu. Di sini apa? Melakukan kekafiran demi melaksanakan ketaatan kepada Allah untuk ketaatan berikutnya. Nah, jadi ini agak sedikit terbuka pemikiran kita, ya. Jadi ternyata fatwa para ulama itu banyak di situ. Dan ketika kita mengambil persoalan Ammar, tidak lantas mengatakan Ammar lebih mencintai dunianya daripada agamanya. Padahal kalau kita lihat, ya betul, yang nama persoalan jiwa ini sayang kepada diri kita dunia, amrul dunia. Tidak lantas dikatakan Ammar ini beribadah di pinggiran, ketika mendapatkan ujian dia berbelok, ya, lebih mengedepankan cintanya kepada dirinya daripada cinta kepada agamanya. Tidak lantas seperti itu, ya. Atau dalam kondisi-kondisi yang lain, ya. Nah, contohnya di dalam orang dalam kondisi terdesak memakan babi, contohnya ini. Ya, tidak lantas ketika dia memakan babi dia lebih mencintai dunianya daripada mempertahankan agamanya. Artinya kalau makan babi rusak agamanya, dia melakukan perkara yang haram. Tidak seperti itu, ya. Karena kondisinya apa? Kondisi seperti itu Allah mengizinkan untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan mudhar, ya. Begitu juga dalam keadaan ikrah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkadang, ya, kaidah-kaidah yang kita baca di dalam kitab-kitab para ulama itu benar semuanya, ya. Dari satu kitab ke kitab yang lain, ya, sampai kitab-kitab yang lain juga semuanya hampir kaidahnya itu seperti kaidah yang mujma' alaih yang sudah disepakati. Tapi kenapa ketika di dalam mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut, ya, kita jauh, ya, daripada kaidah itu. Nah, ini suatu perkara yang betul-betul harus sama-sama kita pahami, ya, yang dimana dikatakan seperti dikatakan oleh Al-Muhaddits Al-Kashmiri. Nah, beliau mengatakan hadza takfir hukmun syar'iyyun, ya, amrun jalilun fid din, ya, la budda ayakuna fi shiddatil ihtiras min kulli halimin nabil, ya. Jadi perkara takfir ini adalah perkara hukum syar'i. Dia diambil seperti hukum-hukum syar'i yang lainnya, seperti salat, seperti zakat, ya. Pengambilan dalilnya sama seperti itu semuanya, ya. Dan perkara di dalam takfir ini adalah perkara yang sangat yang sangat amrun jalil, termasuk perkara yang sangat besar. Hendaklah kita memberikan perhatian yang sangat di dalam ini bagi setiap orang yang memiliki perasaan yang lembut dan hati nurani yang halus. Allah Al-Mustaq ini yang bisa saya sampaikan. Yang jelas, ya, saya memberikan lagi suatu pernyataan bahwasanya langkah yang saya ambil ini bukan saya berada dalam tekanan, ya. Inilah yang saya ambil. Adapun mengenai alasan-alasan selanjutnya saya tidak bisa paparkan di sini, ya. Setidaknya ini adalah untuk gambaran, ya, buat ikhwan-ikhwan yang lain yang ada di depan, ya, atau yang ada di luar sana, ya. Lebih berhati-hati lagi, ya, tentang ikhwan-ikhwan ini. Dan kalaupun antum mengambil jalan, ya, antum mengtakfir, ya, katakan ikhwan-ikhwan yang sudah antum nilai mereka mengambil PB, ya, dengan nilai, oh saya juga pernah merasakan haikris, ya, umpamanya, ya, itu hak antum menghukumi orang-orang atau ikhwan-ikhwan berada di haikris itu dengan hukuman takfir, silakan. Dzalika mablaghu minal ilm. Itulah kadar ilmu antum seperti itu, ya. Silakan, itu hak antum, tidak jadi masalah, ya. Berjalanlah dengan ilmu antum, tidak jadi masalah, ya. Cuman, ya, segala sesuatu innas sama wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya, ya, penglihatan, pendengaran, hati, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya juga berpesan kepada keluarga
saya, ya. Jadi antum semuanya dengar ya pembicaraan saya. Tunggu sampai saya bisa bertemu, memberikan hujah-hujah yang lebih lengkap untuk antum semua. Itu lebih ahsan. Tapi kalau antum tidak bersabar ya dengan apa yang saya katakan ini ataupun siapa yang mendengar ini, silakan ambil langkah ya. Kemudian putuskan buat diri antum semua. Gitu. Terhadap diri saya. Itu silakan, itu hak antum ya, tidak ada yang melarang ya. Silakan ya. Saya berjalan dengan apa yang saya yakini dan yang ada pada saya, dan saya mempunyai pertanggungjawaban ya, terhadap keluarga saya, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh. Dan pesan saya kemudian untuk ikhwan-ikhwan yang masih berada di High Kris, ya di Pasir Putih atau di Besi atau di tempat-tempat yang lain ya. Bila antum mengambil azimah ya, keutamaan bersabar ya, itu insyaallah lebih baik buat antum semua. Dan kalaupun antum sampai mati ya, berada di dalam sijin ya, fa innahu syahid la yukhtalaf. Ini adalah kesyahidan dan itu tidak diperselisihkan ya. Kalau antum bersabar ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan yang terbaik ya, kemudian Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita dan nikmat yang terbesar setelah nikmat al-iman ya. Antum tahu nikmat yang terbesar setelah nikmatul iman adalah nikmat al-i'tidal wa tawassut, pertengahan ya, tidak kepada ifrat juga tidak kepada tafsir. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.